194 keutamaan saf pertama itu ya. Betul tak? Bab ini sudah kita bincangkan minggu yang lalu ataupun ada pertanyaan-pertanyaan. Sini hanya untuk memperteguh lagi ya, atau menguatkan kembali tentang saf pertama. Kemudian kedua, perintah taswiyatus sufuf, menyempurnakan saf-saf yang pertama dan meluruskan serta merapatkannya. Okey. Jadi topik ini ada hubung kait dengan topik-topik sebelumnya. Ternyata dalam menunaikan salat itu banyak ya perkara-perkara yang perlu difahami, dia berkaitan antara satu dengan yang lain. Dulu salat berjamaah, digalakkan salat berjamaah ya. Kelebihan salat berjamaah dan kelebihan berjamaah untuk salat-salat tertentu. Ini sekarang dalam berjamaah tentu ada sufuf ya, ada saf. Ada saf-saf ataupun barisan-barisan ya. Kerana dalam salat berjamaah ada imam, ada makmum. Soal itu, mulanya ya, di mana kita mulakan ya. Tapi insya-Allah kita akan baca dahulu ya ini. Nanti kita bincangkan. Dari Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami lalu bersabda, tidakkah kamu tasuffun, tidakkah kamu berbaris atau membuat saf ya, seperti mana para malaikat berbaris di sisi Rabb mereka. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara malaikat berbaris di sisi Rabbnya? Beliau bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan mereka merapatkan barisan. Okay. So, okay. Metodologi Nabi dalam cara mengajar, okay. Di sini kita boleh jelaskan bahawa para sahabat dalam keadaan tertutup mereka selalu berkumpul menunggu-nunggu kemunculan Rasul untuk mengajar mereka tentang agama. Okay. Itu yang pertama. Maknanya mereka selalu berusaha untuk sentiasa bersama Rasul. Dan bagi kita pun pengajarannya hendaknya kita selalu mendekati para ulama, orang-orang yang well versed, supaya kita selalu akan mendapat mau'izah, pengajaran, bimbingan atau disebut irsyad daripada mereka. Itu pengajaran bagi kita. Kemudian di sini Nabi menyatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaika 'inda rabbiha. Dia dalam bentuk encouragement. Dia punya redaksi ayatnya itu. Kamu tak suka ke, tak mau ke kamu membuat saf-saf yang kemas seperti para malaikat? Nah, itu kan bukan perintah ya, tapi dalam uslub bahasa sebenarnya perintah, tapi dalam bentuk targhib. Targhib, ta'raghin ya ba, maknanya encouragement, galakkan. Ini metodologi pengajaran. Kemudian para sahabat bertanya, kerana mereka tidak tahu alam malaikat kan, malaikat termasuk alam ghaibat yang ansin. Maka itu mereka bertanya, bagaimana cara malaikat membuat saf ketika berada di depan Rabb, di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bertanya kepada Rasul, dan Rasulullah tentu mengetahuinya melalui wahyu. Lalu baginda menjelaskan, yutimmunas sufuful awwal. Yutimmun maknanya menyempurnakan saf awal. Apa maksudnya? Saf yang awal itu mereka masing-masing ke hadapan. Okey, masing-masing ke hadapan, jadi tidak kosong lah. Okey, saf yang awal itu sempurna dari sudut bilangannya. Okey, katalah ruang ini misalnya
Satu saf ni 10 orang, maka 10 orang masuk. Okey. Kemudian yang keduanya, bagaimana cara mereka? Wa tarasun fi saf. Tarasu bermakna mereka merapatkan. Okey, bukan hanya berada di saf, tapi kemudian mereka merapatkan. Maknanya tidak ada ruang antara seorang dengan orang yang berikutnya. Jadi seperti yang namanya rapatkan, tak ada ruang. Mereka merapatkan sebab tarasu. Okey, kadang-kadang kita dengar ya, kalau di Makkah imam akan mengatakan tarasu, sawu sufufakum tarasu. Okey, wasaddul khalal. Nanti kita akan baca itunya. Okay. Jadi tarasu maknanya rapat-rapatkan. Yang dirapatkan di sini fizikal ya, badan dengan badan bersentuhan, bukan sejadahnya. Okey, bukan sejadah yang rapat ya. Sejadah boleh rapat, tapi seorang yang salatnya itu. Okey, orang yang salat itu. Riwayat Muslim hadis ini. Nah, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang sufuful malaikah, nah, contoh yang dibagi oleh Rasul ialah makhluk yang paling mulia di kalangan makhluk Allah, yaitu para malaikat. Jadi para malaikat itu pun mereka ada disiplin ketika berada di hadapan Allah. Bagi kita, ketika kita salat, bukankah kita menghadap Allah, menyembah Allah? Jadi biarlah ikut disiplin seperti mana para malaikat. Mereka sentiasa begitu. Dan Allah memang sangat suka sekali keadaan saf yang lurus dan kemas rapat. Hatta dalam hal berjihad fi sabilillah sekalipun. Kalau Anda rujuk surah, ada nama surah As-Saff kan? Ayat yang keempat itu. Subhanallahil karim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ya. Ka'annahum bunyanun marsus. Surah 61 ayat 4. Itu dalam berjihad, dalam gerak memperjuangkan agama Allah, kita mesti jadi saffan wahida. Jangan kita yakni berasing-asingan sendiri-sendiri. Jangan jadi single fighter. Di dalam dakwah dia mesti ada tajammu'. Sentiasa bergabung bersama. Gabungkanlah diri dengan orang-orang yang bergerak dalam harakah Islamiyah. Tidak boleh berasingan. Harus sebagaimana saffan wahidah itu. Baik. Kemudian hadis yang kedua ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan pada azan, an-nida bermakna al-azan, seruan, dan as-saff al-awwal, saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan Quran, dengan mengundi, okay, maknanya mereka pasti akan melakukannya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa sekali lagi Nabi di sini menggunakan redaksi targhib dalam bentuk memberitahukan sesuatu yang amat sangat utama. Keduanya, kebanyakan manusia memang tidak mengetahui tentang keutamaan salat berjamaah berada pada saf yang pertama, saf hadapan. Kebanyakan orang tidak tahu, sehingga Nabi menyatakan lau ya'lamun nas, sekiranya manusia mengetahui. Ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang manusia tidak ketahui, yang sifatnya dia faktor X lah, kalau kita sebut ya, faktor X lah, yaitu fadilat di sini, fadailul a'mal, fadilat amalan. Nah, oleh itu Nabi dia mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kaedah merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu tiada suatu kebaikan yang Rasul ketahui melainkan pasti
ia akan memberitahukan kepada umatnya dan menggalakkan mereka untuk melakukan kebaikan itu. Itu karakter Rasul seperti itu. Dan tidak ada sesuatu yang memadaratkan umat, melainkan Nabi akan bagi warning, bagi amaran kepada umat itu supaya jangan mendekati apalagi melakukan perkara tersebut. Itu bentuk kasih Rasul terhadap umatnya. Dia ingin supaya umat ini dalam keadaan yang baik. Karakter Rasul itu Anda sudah hafal ayatnya dalam surah 9, 128 itu. Nah, lalu kita pun hendaknya apa yang patut kita tiru dari sikap Rasul itu, dari sunnah Rasul itu. Kalau Anda sudah tahu suatu kebaikan, hendaknya apa? Ikut kebaikan itu, Anda sudah buat, hendaknya Anda menggalakkan orang lain. Bagitahu orang lain. Galakkan mereka untuk melakukan kebaikan itu. Jangan selfish. Kenapa? Sikap mukmin, ya, sikap mukmin itu dia menginginkan orang lain juga baik. Bukan hanya untuk dirinya, dia orang lain juga supaya baik seperti dia. Kalau dia tahu suatu kebaikan, maka dia juga menginginkan. Ada hirsun. Sifat Nabi ada di situ, harisun, hirsun, kan di situ ada kan? Harisun alaikum. Jadi kita juga harus ada sifat itu, hirsun, keinginan yang besar supaya orang lain juga mengerjakan kebaikan itu. Nah, coba jadikan itu hiasan diri kita, akhlak kita. Orang Muslim tidak selfish. Dia selalu sharing ya kebaikan. Nah, itu karena itu apa namanya? Sebenarnya itu natijah dari iman. Natijah dari iman selalu begitu. Anda juga pernah membaca hadis Rasul yang bunyinya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, atau kama qala Rasul. Tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai diri. Nah, jadi bukti kecintaan kepada saudara itu ya sharing dalam perkara yang baik, kebaikan itu. Dan apabila dia sharing, lalu orang itu menerima, maka orang yang tadi memberi dapat pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kalau ini sudah menjadi akhlak ya, jangan kalaulah, jadikanlah akhlak kita, pasti hidup ini akan mabruk, diberkati dan kemudian akan harmoni. Ya. Ini harus ada ya. Kemudian poin yang berikutnya dalam hadis ini tentang an-nida. An-nida bermakna di sini azan. Menyeru orang. Jadi istilah an-nida ini ada dalam surah 62 ayat yang ke-9 yang Anda sudah hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Tengok, nudiya lis-shalah. Itu fi'il majhul. Rutwatnya an-nida. An-nida. Jadi menyuruh orang kepada kebaikan. Okey. An-nida maknanya jadi menyeru, seruan. Yunadi, nada yunadi an-nida. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Nudiya lis-shalah maknanya azan, disuruh untuk salat ya azan. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, itu dia. Fas'au, segera pada zikrullah yakni salat, dan tinggalkan aktiviti dunia. So, seluruh aktiviti dunia is nothing ya compare dengan apa yang ada pada sisi Allah. Allah tidak akan menyuruh kecuali pada kebaikan. Dan Nabi kita SAW sebagai seorang munadi yang menyeru dalam surah 3 194 193 yang Anda sudah hafal ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Siapa munadi di situ?
yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Sekarang Anda juga boleh menjadi munadi, kalau itu lelaki, kalau perempuan munadiyah. Bukan nama orang, ya ada kawan saya dari Jawa namanya Munadi. Pak Munadi bin Sukati. Itu nama. Munadi maknanya orang yang menyeru. So please be a da'i, yang menyeru. Okay? So an-nida maknanya menyeru orang kepada kebaikan. Okey. Lau ya'lamun nas ma fil nida, yakni lis-salah. Itu yang pertama. Okey. Bahwa nida itu bukan sekedar lafaz, yang ada sesuatu di sebalik itu. Maka pada hadis sebelum ini, bila mendengar azan harus segera dipenuhi seruan itu. Sebab yang menyerunya adalah Allah sebenarnya, bukan muazzin. Allah ya. Keduanya wasfil awal. Boleh jadi orang bila mendengar nida dia datang ke masjid. Okey, belum tentu dia terus ke saf awal. Ada tak orang yang datang awal ke masjid tapi dia tidak di saf awal? Okey. Dia mungkin di belakang. Dia mungkin tengok di mana tiang yang ada, di mana kipas, di mana aircon, atau di mana pisang. Boleh jadi. Mungkin dia mengelilingi pisang dahulu. Nah, pisang itu selalunya di saf yang terakhir kan. Nah, hendaknya yang ada ini datang ke masjid terus ke saf awal. Was-saffil awal. Malam tadi saya agak, bukanlah marah. Saya masuk saf awal. So, kena biasa di tempat kita selalu ada di booking kan, ada reserve. Memang ada numbernya di situ, saya pun tak nampak. Okay, WLQ 3434 kan saya punya itu. Jadi saya ke depan aja, rupanya dia kata, oh ini untuk orang lain. Kata, ya akhi, dalam salat ini tidak ada istilah itu booking. Kebetulan ya malam tadi kami menghadiri jemputan dari Timbalan Perdana Menteri, buka puasa, so kita salat kan. So, saya di depan. Jadi ini untuk Tun Mahathir, untuk kan. Akhil Karim, ini rumah Allah. Tidak ada seperti itu. Saya datang awal, saya duduk di situ. Duduk aja di situ. Mungkin sebab di situ kan tidak ada VIP di situ. Nah, bukan. Dia udah yang minta maaf. Biasanya kan mereka datang lambat. Saya panggil, oh itu isi aja sudah. Ini isi. Di situ tidak ada istilahnya protokol. Kita di depan Allah. Nahnu semua kita sama. Sama-sama kita adalah hamba Allah. Jangan dibawa lah atribut itu. Sebelum dan selepas itu lah. Ya, semalam tadi itu para bloggers, para media dan termasuk NGO, jadi kita dijemput, kita hadir lah. Ya. So, makan lah. Itu aja ya. So, makan, kita datang lah untuk makan. So, kami tarawih tak ikutlah, kami tarawih di Islamic Council. Soalnya kulihat saya beritahu bahawa saya datang, bahkan saya kata yang datang adakah di belakang, ya akhi ke depan. Okey, orang tidak faham kebanyakan. Padahal saful awal itu masih kosong. Dan itu kan normal di masyarakat kita kan. Orang tidak berebut-rebut saful awal. Sehingga kata Nabi, kalau mereka tahu apa yang ada pada saf awal, mereka tahu apa kelebihan yang ada pada saf yang pertama itu. Kelebihan itu diberikan oleh Allah. Yang faktor X, Allah tak bagi tahu. Biasanya sesuatu yang membuat suspend orang kan tak bagi tahu kan? Betul tak? Kalau dia bagi tahu orang tak suspend. Betul tak? Ya Allah, makanya tidak ada bagi tahu. Itu caranya to attract ya, untuk menarik perhatian orang. Wa ma 'indallah khairul lil abrar. Itu jangan lupa itu. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada pada sisi Allah, that is the best bagi al-abrar. Dalam surah Ali Imran ayat cari sendiri. Itu ada. Dalam ayat yang ke 198 ke ataupun tengoklah di sini. Di ujung ayat itu ada kalimat wa ma indallah khairul lil abrar. Ayat ke berapa? 198. Wa ma indallah khairul lil abrar. Dan pada ayat 195-nya thawabun min indillah. Wallahu indahu husnul thawab. Jadi itu thawabnya itu. Wa ma indallah khairun lil abrar.
Dan Nabi bersabda sini, sekiranya mereka mengetahui apa yang ada, kelebihan yang berada di saf yang awal, pasti mereka akan berebut-rebut. Lalu okeylah, ada ejekan umpamanya. Karena terlalu ramai orang, kita buat undian. Tulis nama siapa-siapa masuk dalam satu kotak. Dia apa? Diguncang, diuncang. Shake ya. Orang Jawa kata dikocok. Dikocok-kocok. Kata orang Jawa. Lalu keluar nama siapa? Baru okey, yuk di depan. Maknanya kalau orang benar-benar tahu apa yang ada pada saf awal, jika sekiranya mesti melalui undian, mereka akan sanggup melalui undian itu. Kenapa? Benda yang sangat istimewa. Nah, kebanyakan orang tidak tahu. Maka Nabi menyatakan lau ya'lamun nas. Okey? Subhanallah. Thumma lam yajidu as-saf al-awwal illa ayastahimu alaihi lastahamu. Ayastahimu itu daripada kalimah sahmun, sin ha dengan mim. Sahmun itu dari segi bahasa maknanya panah. Sesuatu yang berbentuk arrow itu disebut sahmun. Harus mengundi, ya mereka akan buat. Jadi para sahabat itu, that action ini menggambarkan para sahabat itu sanggup menjalani hal tersebut demi untuk mendapat saf awal. Nah, tiba ke tempat kita sekarang ini, justru orang berebut-rebut saf yang akhir. Betul tak? Kan aneh itu. Yang terakhir itu. Bukan paling depan. Aneh dan pelik. Padahal as-safful awal. Ini saf yang pertama itu. Bukan safwan ya, bukan. Itu first saf. Okey, bukan safnya only one. Baik, yang berikutnya dari Abu Hurairah juga, dia berkata baginda SAW bersabda, khairu sufufir rijal, ni sudah kita bincang minggu lalu. Sebaik-baik barisan lelaki, jamaah lelaki ialah awwaluha, yang pertama, saf yang pertama. Dan yang paling buruk adalah paling belakang. Sebaliknya ya, sebaik-baik barisan bagi wanita, saf bagi wanita adalah yang terakhir, dan yang paling buruk adalah yang hadapan. Nah, ini Anda perhatikan kalimat sufuf. Sufufun is a plural dari saf. Okay? Safun, safani, sufufun. Nah, ini menunjukkan jamaahnya ramai. Mungkin ada 10, iya, ini jamak. Mungkin dalam salat itu ramai orang kan, sehingga ada berpuluh-puluh saf dalam salat itu. Ramai semua orang. Seperti kita di masjid kan. Tarawih ini kan banyak sekali jamaahnya. Nah, Nabi sekarang tadi menjelaskan tentang encouragement supaya salat berjamaah berada di saf yang awal. Ya tentu saja tidak semua orang berkesempatan berada di saf yang pertama kan. Nah, mungkin ada saf yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, Nabi sekarang menjelaskan tentang di samping tadi ada keistimewaan berjamaah, keistimewaan merapatkan meluruskan saf, keistimewaan berada di saf yang awal. Nah, sekarang dijelaskan oleh Nabi pada hadis ini, jika sekiranya ramai orang salat berjamaah, banyak safnya, Nabi menyatakan bahawa yang the best saf itu ialah yang paling hadapan. Nah, bila perlu tadi untuk mengundi, harus mengundi, dia akan mengundi. Nah, kena nak encourage, menggalakkan tentang berada di saf yang paling baik. Kemudian dari hadis ini juga yang keduanya, jamaah di dalam masjid ini ada kalanya jamaatul rijal dan jamaatul nisa. Lelaki dan perempuan. Ini berarti tidak dihalang perempuan untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah, tentu dengan adabnya ya. Nah, jika ada umpamanya dua jantina ini berada di masjid untuk salat berjamaah, Nabi menjelaskan tentang sufufnya. Mana dia saf yang paling utama, yang kurang utama, yang tidak utama, begitulah selanjutnya. Ini nak menjelaskan tentang keutamaan saf. Adapun salatnya tetap sah. Berjamaahnya dapat berjamaah dengan imam kan. Salat berjamaah kan itu pahala yang lain kan. Banyak sekali nih pahala. Okey, berjamaahnya dapat pahala. Berada saf di hadapan dapat pahala. Bahkan sebelum berjamaah mendengar an-nida, seruan, dia jawab lalu dia datang ke masjid itu kedua. Lepas itu dia berada di saf yang pertama, yang ketiga. Kemudian dia meluruskan merapatkan saf yang keempat. Okey. Lepas itu dia dapat lagi pahala di mana dia berada di saf itu. Jadi masing-masing saf itu ada pahalanya.
Yang berbeza antara saf yang pertama, kedua, ketiga, dan yang tercorot pahalanya ialah bagi kaum lelaki yang paling belakang, sedangkan bagi wanita yang paling depan. Jadi ini soal keutamaan ataupun fadilat berada di saf-saf ketika salat berjamaah. Sekali lagi bahawa antara keterangan para ulama kenapa dinyatakan seperti ini dibimbangi ini berlakunya fitnah. Itu saja kebimbangannya. Dan saya harap juga harus kita faham bahawa di dalam rumah Allah itu tidak ada protokol ya. Siapa yang datang awal, fahuwa ahaqqu, dia lebih berhak daripada orang lain. Dan yang datang akhir ya nasib dia. Kerana di zaman Rasulullah itu para sahabat, dia datang awal, bahkan mereka berebut untuk menjadi orang pertama. Dan siapa yang pertama sudah full ya, takkan dia nak berada di atas kepala orang, tak mungkin kan. Jadi dia akan berbaris di saf yang kedua. Kedua penuh, yang ketiga. Dan itu bergantung bukan kerana protokol orang itu siapa, tapi siapa yang datang ke masjid mengikut timingnya lah. Nah di zaman para sahabat itu tidak pernah ya sampai keterangan ke kita di mana saf itu ada kosong. Untuk VIP. Tidak ada. Jadi mereka masuk saja terus mengisi saf yang itu. Maka Nabi kata yang terakhir itu yang paling tercorot. Karena datangnya pun terakhir. Nanti kita akan baca dalam hadis siapa yang datang awal, pahalanya lebih besar daripada orang yang datang yang terakhir. Diibaratkan dengan telur lah. Ada telur yang besar, telur yang kecil, sehingga mungkin telur cicak yang kecil, entah telur apa yang paling kecil. Kita pun tidak tahu yang paling kecil. Jadi itu maknanya dalam rangka menggalakkan umat supaya datang awal ya. Tayyib. Kemudian berikutnya ya, saya ringkas. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok di sini, dia melihat adanya saf yang barisan sahabat beliau kepada mereka disebut di sini yakni ta'akhuran. Ta'akhuran itu maknanya ke belakang. Ya, bukan taqaddum maknanya ke hadapan. Ini ke belakang, maknanya tidak rapatlah. Maka baginda SAW bersabda kepada para sahabat itu, taqaddamu. Kamu jangan di belakang, taqaddamu. Kehadapankanlah kamu, fa'atimmu bi. Itu perintah yang kedua, bermakmumlah kepadaku. Dan hendaklah orang yang setelah kamu bermakmum kepada kamu, tidak hentinya satu kaum mundur ke belakang dalam barisan sehingga Allah menjauhkan mereka dari rahmat dan pahala yang besar. Okey, tadi bincang soal sufuf ya. Boleh jadi orang yang datang dan memang pernah berlaku, para sahabat itu bukannya berada di hadapan, tapi ada juga yang ke belakang. Nah, ini menarik ya. Ini dalam rangka ta'lim. Mungkin ya ketika itu hadis yang tadi kita baca sebelum ini yang berada di saf awal itu mungkin belum wurud. Itu mutaakhir kemudian. Yang wurud yang pertama ialah yang sedang kita baca ini. Itu para sahabat datang ke masjid, mereka yang salat berjamaah, cuman sayangnya mereka apa? Ada di antara mereka yang mundur ke belakang. Maknanya tidak berada pada saf yang pertama. Nah, apa yang berlaku ketika itu menjadi pengajaran. Di dalam ilmu hadis disebut sebab wurud, asbabul wurud. Sebab wurudnya terkeluarnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebab. Nah, sekarang para sahabat datang di masjid, mereka tidak terus berada di saf yang awal. Nah, Nabi melihat ini satu sikap yang kurang tepat kan? Maka Nabi tidak membiarkan, kecuali Nabi mengajar mereka, mengingatkan mereka dengan sabdanya tadi, taqaddamu fa'atimmu bi. Nah, pengajarannya bagi kita, seorang imam hendaknya dia memeriksa jamaah atau saf-saf yang berjamaah itu. Dan betulkan jika sekiranya ada jamaah itu, dalam satu saf tapi ada yang ke belakang, tidak lurus, tidak lurus, maka imam jangan terus masuk salat, sebaliknya tengok dulu, perhatikan dulu. Bila ada orang yang ke belakang sikit, bagi tahu pada taqaddamu, ke depan sikit.
Itu caranya. Ataupun tadi sahabat agak jauh, Nabi kata dekat kepada aku. Fa'atimmu bi tadi sebut. Atimmu daripada sempurna ataupun daripada imam. Berdekatlah kepada aku. Di bawah Nabi. Nah, di belakang Rasulullah SAW. Kemudian saf yang pertama sudah kemas. Maka saf pertama ini kena di belakang imam, maka pahalanya yang paling besar. Nah, orang yang datang berikutnya pada saf yang kedua, dia bermakmum seolah-olah bermakmum pada saf yang pertama tadi. Saf yang ketiga dia mengikut pada saf yang kedua. Begitu seterusnya. Kalau sama size senanglah, kalau 10 orang misalnya satu saf ni 10 belakang. Tapi semua orang tidak mungkin size sama kan, ada yang S, ada yang M, L, XL, triple XL dan XXXXL. Baik, kalau kelihatan itu bukan bilangannya berapa orang. Yang penting tadi tarasau, dia rapat. Nah, jadi pengajarannya bagi kita, seandainya kita melihat sesuatu yang kurang baik, jangan dibiarkan. Segera dibetulkan. Okey, disebut tashih. Ditashih, dibetulkan dengan cara yang bijaksana tentu saja, dengan ilmu. Seperti Nabi mengatakan taqaddamu. Okey? Fa'tammu bi, fa'tammu dari tamma ya'tammu maknanya berimam. Okey? Taqaddamu ke depan. Fa'tammu bi. Dan para sahabat bila diseru oleh Nabi macam itu, dia segera datang ke hadapan. Semuanya mereka akan mengisi. Tidak seperti barangkali setengah orang di masyarakat kita. Bila seru ke depan, encik aja encik. Encik sila encik. Alah engkau encik engkau. Kononnya sopan. Di situ bukan sopan. Itu jahil. Kalau dia tahu, dia akan berebut itu. Tapi orang kita kadang-kadang tidak tahu. Tengok malam tadi ya, saya salat tarawih dengan izin Allah di Islamic Council. Nampak kemas. Dan bila ada ya kurang rapat, member sebelahnya akan menariknya, dirapatkan. Kemudian bila ada kosong sebab ada orang yang keluar, entah mungkin batal whatever, orang terus ke depan. Ya, okay. Jika sekiranya dia ada kaki ya, okay, insyaAllah ta'ala. Bimbang dia tak ada kaki. Fa'ala kulli hal. Ya rapat-rapatlah, bahu dengan bahu. Nanti kita akan baca setelah itu ada hadis. Fa'ala kulli hal, bahwa pengajarannya tadi jangan membiarkan ada sesuatu yang kurang tepat, melainkan segera kita tashih, dibetulkan. Dan kemudian dalam rangka Rasul menggalakkan umat supaya membetulkan saf dan berada pada saf yang pertama, disiplin dalam saf itu, jangan mentakhir saf. Dan Nabi memberikan warning, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Okey, di sini ada tarhib, bukan targhib, tarhib. Ghin diganti dengan ha. Sebab kata Rasulullah, jika sekiranya satu kaum itu dia mundur ke belakang, ya, barisannya tidak safnya tidak lurus, Allah akan menjauhkan mereka. Kesan daripada sikap seperti itu, Allah akan menjauhkan orang tersebut dari rahmat dan pahala yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Rugi kan? Berada di saf tapi kemudian dia tidak membetulkan safnya. Bahkan dia ta'akhir. Tapi sekali lagi ya, pengalaman ya. Orang umumnya lah ya, belum faham. Saya salat maghrib di PWTC, sebelah saya itu lepas rakaat itu dia mundur ke belakang. Sebenarnya tangan saya bawa begini, saya ke depan. Dia malah makin keras badan. Cuma tak faham. Nah, bila saya pergi ke Islamic Council, sebelah saya itu adalah orang Indonesia ya. Orang Jawa saya kenal dari songkoknya lain itu. Songkok Soekarno. So dia pun orang Jawa. Bila saya tarik begitu dia faham, dia segera bergeser. Tapi berbeza, yang tadi itu makin keras. Lepas salat dia tengok muka saya. Saya berkata ke Tuan, hendaknya kita membetulkan saf apabila kita salat ini. Tadi kan masa kita mula takbir kan sama. Rakaat kedua Tuan agak mundur ke belakang, saya minta Tuan ke hadapan sebetulnya. Dia diam aja lah. Entah dia diamnya geram ataupun tak suka, wallahu a'lam. Tapi itu normal di masyarakat. Padahal barangkali ya,
Barangkali wallahu alam. Selama ini kan kita diajar tidak boleh banyak bergerak. Betul tak kan? Barangkali itu yang menghalangi, padahal itu wajib. Kadang-kadang pergerakan ini wajib dalam salat. Dia bimbang barangkali ya. Akhirnya saf itu tidak lulus. Ya, Pak Syariza. Boleh, boleh. Kalau dia tidak paham lah. Oke, dan pelan-pelan tariknya. Oke, nanti kakinya pula jadi itu. Ya, boleh, boleh. Bahkan ingat Rasulullah SAW dalam Ibnu Abbas memberitahukan kepada kita, dia ikut salat lail bersama Rasul, kan berada di sebelah kirinya kan. Lalu oleh Rasulullah dipindahkan ke sebelah kanan. Boleh cara macam itu. Cuma di masyarakat kita kan barangkali hadis-hadis itu mungkin sampai tapi belum dipraktikkan. Ataupun berdasarkan kepada sensitivity aja, tidak berdasarkan kepada ilmu. Karena saya seperti Anda memang diajar dulu tak boleh banyak bergerak. Lebih dari 3 batal, betul tak? Maka kalau kita tengah gatal pun kita tidak garuk begitu kan? Tapi kita tekan gitu kan. Ya kan? Karena kita memang kalau garuk begitu lebih dari 3 batal. Maka ditekan. Ya betul cara macam. Saya masih ingat itu diajar memang seperti itu, jangan banyak bergerak. Nah akibatnya ketika saf kosong itu, kadang-kadang kalau bergerak pun dia slow motion, lambat sekali kan. Ya Allah, kenapa sampai begitu? Satu ke belakang. Kenapa tidak melangkah saja cepat ya? Jadi sekali lagi pengetahuan lama itu begitu stuck and stick in our mind, kita tidak atau belum ada kemampuan untuk mengubah kepada yang lebih baik berdasarkan kepada ilmu. Karena hadis itu banyak, bukan hanya satu. Fa'ala kulli hal, ini ada warning dari Nabi SAW bagi mereka yang mutaakhir, yang yataakhir fi shaf tadi, dibagi warning oleh Nabi, Allah akan menjauhkan mereka dari rahmat dan pahalanya yang besar, sungguh rugi. Nah, ya, ya. Ya sebenarnya orang yang dimaksud dalam hadis tadi itu bagi kaum wanita yang datang awal jadi saf yang pertama lah. Di saf yang pertama isi, kalau semuanya nak di belakang nanti jam pula. Kan sebenarnya tidak mengatakan mengosongkannya depan, tetap isi saf-saf itu semuanya. Oke. Yang di belakang yang paling bagus. Oke, sufufnya itu. Karena dibimbangi tadi adanya fitnah. Boleh jadi ketika itu mungkin tidak ada hijab, tapi saya percaya ada hijab. Karena dibimbangi berlakunya fitnah, dan Nabi tidak menghalang berada di saf yang pertama bagi wanita. Oke, dan yang terakhir itu dengan syarat semua wanita itu kalau boleh datang sekali. Tapi mengisi kemudian yang terakhir. Tidak bermaksud dia tengok dari rumah. Dia udah penuh ke atau belum nih? Kalau sudah penuh dia datang terakhir. Itu salah juga pemahaman seperti itu. Karena dia datangnya memang menyengajakan. Maksud Nabi itu tidak. Dia tetap saf harus diisi kan. Cuma hadis tadi disebut baik laki atau perempuan, saf itu mesti diisi, tarasau, rapatkan. Maknanya penuhi kan. We have to fulfill semuanya itu. Dan baru di antara kelebihan-kelebihan saf itu, yang bagi wanita ialah yang paling baik yang terakhir. Nah, bukan bermaksud datanglah akhir-akhir. Oke, yang awal itu pula datang ke masjid jangan terus ke depan, tidak bermaksud begitu. Tetap isi. Itu hanya kebimbangan. Oke, ya. Tidak, dari literally hadis ini yang terakhir tadi yang terbaik bagi wanita. Para ulama yang menjelaskan hadis itu karena dibimbangi berlakunya fitnah. Mungkin mengeluarkan suara, mungkin ada wangi-wangian dan sebagainya kan. Jika sekiranya semuanya orang mukminun yang belaka, dan mereka tahu adab masing-masing. Itu isu lain kalau anak kecil. Ya, yang
Ya, yang pertama saya sebutkan tadi tentang anak itu ya. Di masyarakat kita, selalunya anak-anak itu tidak boleh bersama dengan orang tua. Sebetulnya tidak ada dalil seperti itu. Bawalah anak untuk kita didik tentang environment masih tata cara salat. Namun yang bawa anak itu yang terbaik kalau ia duduk di hujung, di tepi, supaya tidak mengganggu. Karena namanya budak kan, itu untuk mendidik sebenarnya. Nah kalau budak-budak dikumpulkan dengan budak-budak, ya faham-faham, jangankan budak-budak, emak budak-budak pun begini. Apalagi lah. Ini di Jakarta, bukan di sini. Emak budak-budak begitu. Apalagi sama anak-anak. Yang namanya dunia anak-anak kan. Anda pernah terjadi anak-anak dulu? Pernah ya? Bagaimana ketika itu? Dia pasti begitu. Jadi makanya dididik tadi. Nah kemudian tentang shaf itu, shaf yang pertama ya memang yang terbaik kata Nabi tadi hanya bagi lelaki di sini. Khairu sufufir rijal itu jelas bagi lelaki. Sedangkan bagi wanita ialah yang paling akhir. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan tidak bermaksud shaf itu sehingga kosong yang hadapan. Kalau wanita katakanlah shafnya ada 5 umpamanya kan, maka yang datang awal jangan pula menunggu di belakang. Jangan pula menunggu di belakang. Ya isi yang depan. Karena ada keumuman hadis mengisi saf itu. Jadi di sini ada isu ya, datang awal, ada isu saf merapatkan, ada isu kelebihan berada di saf yang mana. Jadi masing-masing itu sangat didetailkan. Ada kelebihannya, ada kekurangannya seperti bagi lelaki tadi. Saf yang pertama yang paling bagus. Bukan saf yang terakhir. Bagi wanita justru sebaliknya. Sekali lagi para ulama ada yang menjelaskan bahwa tujuannya untuk menjauhkan dari berlakunya fitnah. Itu saja. Tidak berarti orang yang berada di saf itu dia tidak mendapatkan pahala, tetap ada. Dan nanti ada faktor niat lagi kan. Banyak faktor pahala ini banyak. Bukan hanya satu form ya ibadah itu sendiri. Ternyata banyak diperincikan. Saya mulai daripada niat, mulai daripada wudu dan sebagainya, mulai jalan ke masjid yang kita sudah baca sebelum ini. Jadi ini Nabi mendetailkan ke semua ibadah. Ya dia kalau salat di atas kursi, kalau ada tempat di yang hujung itu yang mungkin paling baik lah, di tepi lah, itu yang terbaik lah. Ya kenapa tidak? Karena ada seorang sahabat siapa ya, Hudzaifah ke siapa, dia kata saya ada buasir, saya tak boleh berdiri ya Rasulullah. Shalli qa'ida, Nabi kata. Shalli qa'ida, salat sambil duduk. Fa in lam tastati', kalau kamu tidak mampu, shalli muttaji'an, secara berbaring, yakni menyandar kan. Itu caranya. Kalau mungkin tidak mampu ya bil isyarah, dengan isyarat. Sebagai di kalangan ulama pakai isyarat, boleh pakai isyarat mungkin kepala. Atau mungkin tangan, atau kata para ulama ada yang mengatakan ya hatta dengan mata sekalipun, syarat mata kalau memang boleh. Kalau mata pun sudah tak boleh dibuka, ya panggil orang lain untuk mensalatkan. Jadi maknanya di situ ada istifa'ah, mengikut istifa'ah. Kan asasnya ada dalam surah 64 ayat 16. Itu kaidahnya. Surah 64 ayat 16. Jadi melaksanakan ibadah ini, satu isu dalam pelaksanaan ibadah apa dia? Mengikut istita'ah, mengikut kemampuan, itu. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, fattaqullah mastata'tum, itu ayatnya. Fattaqullah mastata'tum, mengikut istita'ah pada ketika itu. Dan istita'ah dia, katakanlah orang yang salat berdiri lebih baik daripada yang duduk. Orang yang salat yang duduk lebih baik daripada yang berbaring. Itu, tapi dia tetap ya, Islam atau Allah dan Rasul itu memberi pertimbangan dari sudut istita'ah. Yang dia paling mampu duduk, karena dia berdiri tidak mampu, itu yang istita'ah dia. Ada orang mungkin kemampuannya di bawah dia, katakan tadi sambil dia menyandar atau berbaring. Bagi orang yang berbaring itulah istita'ah dia. Ya Allah akan menilai dari sudut kemampuan itu.
Jadi jangan memaksakan diri kalau tidak mampu berdiri. Kemudian dia berdiri, mungkin dia akan jatuh, yang akhirnya menjejaskan ibadah itu sendiri. Bahkan termasuk istita'ah kalau salat penat umpamanya sehingga mengantuk, Nabi kata berhenti dahulu. Dan ada di dalam hadis Nabi masuk ke masjid, dia dapati dari satu tiang ke tiang lain ada tali. Kata ini apa? Yang orang ini kalau dia mengantuk dia akan berpegang supaya tidak jatuh. Dia terus dipotong oleh Nabi. Kata Nabi, salatlah menurut istita'ah. Kalau kamu memang mengantuk, tidur. Jangan memaksakan diri. Karena nanti tidak konsentrasi kan salatnya kan. Baik, nanti tersalah baca dan sebagainya. Okay? Jadi sekali lagi itulah istita'ah menurut kemampuan. Dan ayat itu sebagian ahli tafsir menjelaskan sebagai penjelasan lebih lanjut atau bentuk real dari Ali Imran 102. Itu bentuknya. Sebab di dalam Ali Imran 102 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ketika ayat itu turun, terasa berat ke atas para sahabat, ya Rasulullah, macam mana nak mencapai degree ketakwaan yang sebenar-benar takwa itu? Sedangkan kami manusia biasa. Tidak bermaksud para sahabat itu nak mengingkari, ya, tidak. Mereka they are ready to do so, tetapi mereka sadar bahwa mereka adalah manusia biasa yang kemampuannya tidak statik, tidak sama, kadang up and down kan. Bagaimana nih ya Rasulullah? Turunlah tadi surah 64 ayat 16. Dia tidak kontradiktif, sebaliknya dia menjelaskan. Subhanallah, alhamdulillah ala kulli hal, Allah tu rahmatnya begitu luas. Baik. Berikutnya daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibina fi shalah, mengusap-usap bahu kami di dalam salat. Okey. Lalu Nabi kata apa? Istawu. Ratakan atau luruskan. Wala takhtalifu, dan janganlah kamu berikhtilaf, berselisih. Bengkok maknanya tidak luruslah, saf itu. Fatakhtalifa qulubukum. Kalau kamu melakukan seperti itu, niscaya Allah akan membengkokkan hati kamu. Maksudnya membelokkan arah dan maksud hati. Ketika itu terjadilah fitnah-fitnah dan pecahlah suara kaum muslimin, ya, dan pudarlah kekuatan mereka. Pada hadis ini ada isyarat bahawa perbezaan lahiriah menyebabkan perbezaan batin. Perbezaan lahiriah akan memberi kesan pada perbezaan batiniah. Fatakhtalifu qulubukum. Kalau kamu dalam saf itu kamu tidak lurus, tidak rapat, saf kamu tu ikut masing-masing lah. Ada yang ada di depan, ada di belakang, jadi tidak lurus. Maka ia akan memberi akibat kesan pada hati kamu. Jadi hati kamu pun nanti akan ikhtilaf. Okey, tidak harmoni. Liyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah dekat dengan aku orang yang memiliki kedewasaan, orang yang sudah dewasa dan akal. Maksudnya orang yang akil baligh. Dan tokoh-tokoh, maksud tokoh di sini bukan kedudukan, tetapi disebut ilmu. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang berikutnya, kemudian orang-orang yang berikutnya. Okey, apa di sini maksudnya? Yang pertama, Rasul ini sebagai imam. Sebelum dia bermula, Nabi itu dalam riwayat yang lain, ya, hadis yang berikutnya itu, dia macam ketua terus angkatan tentera yang sedang memeriksa pembarisan tentera. Dia tengok satu per satu. Okay? Nah, seorang imam sebelum dia memulakan salat hendaknya tengok ke belakang, tengok saf, terutama yang hadapan, nanti yang belakang akan ikut. Okay? Yang itu depan sikit, encik, luruskan, terus okay, diluruskan. Dan untuk meluruskan ini dia ukurannya tumit, ya.
Ukurannya tumit belakang. Bukan hujung jari yang depan. Sebab ada hari ada jari hantu, jari orang kan. Tentu panjang yang lain-lain. Ukurannya bukan itu. Kalau tumit sama. Subhanallah ya karim. Subhanallah. Anda kalau tengok Anda pakai kasut, ada tak orang tumitnya lebih panjang daripada bukan? Tidak ada. Selalunya kan kasut itu yang panjang ke depan kan. Bahkan ada yang lebih panjang daripada kakinya kan. Muncung aja gitu. Ada jenis kasut seperti itu. Tapi tumitnya sama semuanya. Subhanallah ya karim. Saya sholat sebelah saya orang, entah orang Saudi kalau mana, besar orang Arab. Kaki saya kecil aja. Begitu, Masya Allah. Tapi tumit kami sama. Mungkin dia punya kaki entah nombor 46 atau berapa, saya tak tahu. Subhanallah ya karim. Jadi ukurannya bukan jari, kaki, tetapi tumit. Dirapatkan. Nah, jadi di sini yang pertama sekali lagi imam harus periksa dahulu pembarisan itu. Dan sampai tadi akhirnya Rasulullah itu maksudnya begini, oke, sama. Maksud sama di sini bukanlah kan ada orang tinggi ada orang pendek kan. Maksudnya di sini ialah rapat. Mangkib, manakib jangan daripada mangkib maknanya bahu. Bahu dengan bahu itu rapat. Okey? Bukan bahu itu rata. Ya, kalau orang yang pendek macam Safwan, orang lain tinggi kan tidak mungkin. Sebelah saya itu orang Arab lebih tinggi dari saya. Takkan saya akan naikkan ke atas, dia turunkan ke bawah, tidak. Tapi rapat maksudnya begitu. Baik. Ya. Iya, makanya di atas dada meletakkannya kan. Nah, kalau meletakkannya seperti kebanyakan orang ya tidak akan rapat, orang akan kena. Nah, kalau orang salat begini Allahu Akbar. Kan? Member sebelah mengganggu. Mungkinlah di zaman penjajahan bimbang Jepun menyerang, ini kan ada golok di sini. Kan? Ada senjata, jadi Allahu Akbar. Mungkin saja. Maka mungkin ada keris segala macam kan. Mungkin wallahu a'lam fa'alu lihat begitu ada orang yang salatnya Allahu Akbar terus dia sangat. Nah, kesian member yang sebelah. Kalau dia ke belakang okey kalau begini kan. Tapi kalau macam ini kan ada jarak. Okey, kan ada jarak. Jadi kesian nanti orang ke sana juga ada jarak. Wallahu a'lam. Ta'ala kulihat betulkanlah. Baik. Jadi itulah peranan imam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu, dan dia mengatakan isawu wala takhtalifu. Tengok ada komen dari Nabi. Isawu wala takhtalifu. Rapatkan, samakan. Sawa, isawa dari sawa itu sawa maknanya sama-sama kan. Luruskan dan janganlah bengkok. Kalau kamu lakukan itu, yakni tidak lurus masing-masing saja, fatakhtalifa qulubukum. Jadi rupanya memberi kesan kepada hati. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa salat itu merupakan mini masyarakat. Dan Allah nak mendisiplinkan umat Islam ini sebelum membincangkan pembinaan masyarakat yang besar atau negara, dia disiplinkan dalam salat. Kalau dalam salat sudah ada disiplin, maka insya Allah dia akan memberi kesan. Karena salat itu memberi kesan kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Either good or bad lah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, kesannya itu. Okay. Sebetulnya salat berjamaah adalah mini masyarakat. Nah, diatur. Jadi kalau masyarakat itu ketika salat dia berdisiplin, rapat, okay, itu rapat dalam sudut di masyarakat berarti pergaulan. Kalau sudah rapat macam itu, dia tidak ada lagi kedengkian, salah faham, dia akan berusaha untuk memperbaiki diri. Itu maka kenapa disebut di sini fatakhtalifu qulubukum? Pasti nanti akan memberi kesan kepada hati kamu. Maka Allah akan membengkokkan hati kamu. Nah, maknanya kamu masing-masing itu punya pilihan, keinginan, berlakunya nanti fitnah, ya, dan berpecahlah akhirnya umat dan pudar kekuatan mereka. Nah, ini realiti di masyarakat hari ini. Realitinya seperti itu. Bahkan saya tidak ingat matanya secara lengkap. Ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, atau ada yang mengatakan Abdullah bin Jarrah, okay?
Dalam peperangan itu kalah umat Islam. Lalu ketika salat, imam itu, baik Umar ataupun sahabat tadi melihat ke belakang, rupanya saf itu tidak lurus, tidak rata. Apa katanya? Ini penyebab kita kalah dalam peperangan. Karena kamu di dalam saf ini tidak lurus. Nah, kalau sudah tidak lurus, pasti mengikuti keinginan masing-masing kan, hati masing-masing. Nah, ketika itu tidak jadi satu hati itu. Dan ini kesan dari sudut psikologi, kesan dari sudut rohiyah. Allah tidak akan menyatu padukan kamu. Jadi luaran ternyata memberi gambaran dalaman. Nah, umat sekarang dalam salat seperti itu, dalam salat ini ikut sejadah, tidak rapat, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Anda lihat di luar masjid dan surau bagaimana keadaan masyarakat hari ini. Bukankah bercelarut? Itu fatakhtalifu qulubukum. Jadi maknanya ada hubung kait. Dan Allah yang akan menjadikannya itu. Okay? Allah akan membengkokkan hati kamu. Karena hati manusia itu kata Rasulullah SAW berada pada dua jari, hujung jari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah akan membolak-balikan menurut kehendaknya. Dan hanya Allah yang mampu menyatu padukan hati manusia. Dan hanya Islamlah manhaj Rabbani, satu-satunya sistem yang dapat menyatu padukan hati manusia. Tapi Islam yang ori, bukan Islam yang sudah tercemar. Tentu Anda pernah terbaca Ali Imran 103 kan? Dalam Ali Imran 103 Allah ada berfirman di situ. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi yang mentaklif, allafa yu'allif, taklif menyatu padukan hati manusia hanya Islam, tidak ada sistem yang lain. Buatlah apa-apa sistem untuk menyatu padukan manusia, pasti menemui kegagalan. Pasti. Buatlah apa slogan apapun. Okey, yang betul adalah satu akidah, satu manhaj, baru akan bersatu. Okey, bukan satu kampung. Belum tentu orang satu kampung harmoni. Okay. Satu kampung saya sebut. So, satu taman pun, walaupun taman itu harmoni, belum tentu harmoni. Okey. Fatakhtalifu qulubukum, Allahu akbar ya. Ada kesan rupanya di sini ya. Coba kita isyarat ini ya, bahwa perbezaan lahiriah menyebabkan perbezaan batin. Coba kita renungkan. Kemudian Nabi merujuk sekarang kepada jamaah, kepada keadaan jamaah. Nabi kata di sini sallallahu alaihi wasallam, hendaknya liyani minkum ulul ahlam wan nuha. Nah, sekarang nak membedakan siapa yang patut berada di saf itu. Hendaknya yang dekat kepada Nabi itu orang-orang yang memiliki al-ahlam, maknanya orang dewasa, dan akal atau an-nuha bermakna ilmu. Okey. 158 ayat di sini bermakna orang-orang yang baligh, berakal dan utama. Ini tentang tadi keadaan saf. Siapa? Hendaknya yang dekat kepada Rasul, orang yang ulul al-halam wan nuha. Antara lain untuk mengingatkan imam jika sekiranya imam terlupa, tersalah kan. Biarlah, ataupun imam mungkin terbatal, nanti orang yang di belakang imam itu akan mengambil alih untuk mengimamkan jamaah. Ini bukan protokol di sini. Beda. Jadi maka hendaknya yang betul-betul di belakang imam ya. Bukan satu saf itu, tidak. Yang benar-benar di belakang imam. Liyani ulul ahlam wan nuha. Okey, an-nuha bermakna akal, bermakna ilmu. Kemudian orang-orang yang berikutnya dari sudut keilmuan. Dari sudut keilmuannya itu. Semaka itu dan hendaknya ya orang yang di belakang imam tu dia berada, jangan datang yang terakhir.
Dia paling akhir tak, dia mesti awal, berada di belakang imam. Orang yang ulun nuha, supaya sekali lagi mengingatkan imam apabila dia tersalah. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia dia pernah terlupa. Sehingga para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah salat zuhur ke asar? Saya lupa. Okay, apakah dia 5 rakaat kah? Katanya. Dia kata, Rasulullah lupa. Dia kata, tidak, 4 rakaat. Kenapa? Tadi Rasul salat 5 rakaat tambah 1. Dia pun terus sujud sahwi. Lalu mengatakan, innama ana basyarun mithlukum. Ana insan seperti kamu, kadang-kadang saya juga terlupa. Maka kalau aku lupa, kamu ingatkan. Jadi itu menjadi sebab nuzul, sebab wurud yang kemudian menjadi pengajaran bagi kita. Jadi kalau ada imam lupa, ya jangan Anda marah. Apa imamnya lupa? Nah, dia manusia, sedangkan Rasul pun lupa. Baik. Nah, itu nak bagi tahu pada kita bahawa di sebalik kekurangan ataupun kesalahan itu ternyata menjadi pengajaran. Menjadi sebab nuzul Al-Quran, ayat Al-Quran, atau kadang-kadang menjadi sebab wurud sebuah hadis. Nah, kemudian tsumalladzina yalunahum dalam konteks ilmu, terutamanya ada hubung kait dengan ibadah salat terutamanya, dibimbangi kalau itu salah, ataupun kalau imam itu membaca ayat Al-Quran dibimbangi mungkin dia salah bacaannya, maka orang yang di belakang itu dia wajib, orang yang paling aula membetulkan bacaannya. Itu yang dikehendaki, ya. Harus ada orang-orang seperti itu. Dan berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum." Nah, kadang-kadang kita dengar itu, ya. Fa inna taswiyatas sufuf atau taswiyatas saffi min tamamis shalah. Dan dikatakan begitu. Di bawah itu fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Dua-duanya boleh dikatakan. Nah, sebelum memulakan salat, Nabi memberi tahu kepada jamaah, luruskanlah dan rapatkanlah barisan-barisan kamu. Karena meluruskan dan merapatkan saf termasuk kesempurnaan salat. Nah, di dalam riwayat Imam Bukhari, karena meluruskan barisan termasuk menegakkan salat, iqamatus salat. Bukan menyempurnakan, tapi menegakkan salat. Lebih berat dalam riwayat Bukhari ini. Jadi sempurna atau tidak salat itu salah satunya bergantung kepada keadaan saf. Nah, tentu saja melakukan sesuatu mesti sempurna, itmam atau bil itqan. Dan Allah suka sekali, dalam maaf sebuah hadis, Allah suka sekali melihat hambanya kalau melakukan sesuatu itu dengan penuh profesionalisme, okay? Dan bil itqan, sungguh-sungguh, dan juga menyempurnakan, okay, amalan tersebut. Dalam salat pun seperti itu. Termasuk tadi min tamamis shalah, atau bahkan dalam riwayat Imam Bukhari secara khusus yaitu min iqamatis shalah. Nah, di sini sekali lagi kewajiban imam mengingatkan makmum. Kemudian berikutnya lagi daripada Anas juga, ya. Salat sudah diiqamatkan, ya. Lalu Rasulullah menghadap kami dengan wajahnya. Nah, tengok. Qad qamatis salat, kan terus takbir mestinya. Kalau kita kan Nabi tidak, ditengok dulu kepada keadaan jamaah. Diperiksa dahulu jamaah dengan wajahnya, maknanya menghadap kepada jamaah lah, ya. Okay, bukan hanya suara. Apa kata Nabi? Aqimu sufufakum wa tarasu. Tegakkanlah, ratakanlah barisan kamu dan rapatkanlah. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Bagaimana Nabi SAW mengetahuinya? Dia walaupun dia menghadap membelakangi makmum, Rasulullah tahu melalui wahyu. Itu satu warning supaya para jamaah, para sahabat jangan sekali-kali dalam saf itu mereka tidak sempurna. Nabi tahu itu melalui wahyu. Itu satu amaran sebetulnya, ya. Nah, kita kan bukan Nabi, tapi tetap harus mengikuti dalam konteks apa tadi? Mengingatkan jamaah supaya membetulkan saf, meluruskan saf. Dan karena kita bukan Nabi, tidak berarti kita harus meletakkan side mirror, ya. Imam itu kanan dan kiri, maka dia tengok imam. Tidak seperti itu. Tapi diingatkan, ya, kepada umat. Kalau ada ilmu, subhanallah, ya. Kalau ada ilmu, no problem at all. Kalau masing-masing akan membetulkan saf, ya, saling menasihati. Nikmat hidup kalau ada ilmu, ya.
Tayyib, wa kana ahadun yulziqu min kaibahi bi manki usabi, tengok tu ya. Dan apa kata yang dalam riwayat Bukhari, dan adalah seorang kami merapatkan bahunya dengan bahu temannya dan tumit dengan tumitnya. Tengok tu. Jadi tadi kaki dengan kaki itu dirapatkan. Apa katanya? Bukan Rasul ya, tetapi apa? Seorang kami merapatkan. Jadi maknanya masing-masing sudah tahu, berusaha untuk membetulkan dirinya berada pada saf yang benar, yang lurus. Okey? Nah, begitu juga kalau ada yang orang lain yang belum betul, dia akan betulkan, dia sahih tashih. Nah, ini semuanya tengok praktiknya ya, para sahabat kata, ada seorang kami merapatkan bahunya dengan bahu kawannya yang sebelah kanan atau kiri dan tumitnya dengan tumitnya. Nah, itulah adab dalam keadaan saf. Kemudian yang berikutnya lagi, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Oh, ini keras kali ini, ada amaran ya, agar supaya membetulkan saf. Kata Nabi SAW, kamu benar-benar akan meluruskan barisan salat mushaf kamu, atau Allah akan menjadikan perselisihan di antara wajah-wajah kamu. Oh, Allah menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kamu serta perselisihan jika kamu tidak rapat dalam saf. Lihat ya. Jadi sekali lagi di sini ada warning dari Nabi SAW. Sama ada kamu meluruskan, merapatkan, membetulkan saf kamu, atau jika tidak, Allah akan menyelisihkan, menjadikan hati kamu itu tidak berpadu. Masing-masing saja. Dan ini realiti di masyarakat kita hari ini. Masyarakat kita hari ini realiti. Masing-masing lepas keluar dari masjid atau sebelum, bila kita nak rapat, dia makin jauh. Kita nak rapat, dia makin jauh. Ini realiti di masyarakat. Okey? Realiti. Karena tidak ada ilmu. Ya Allah, kena yang ibadahnya ikut tradisi. Di dalam riwayat Imam Muslim SAW mengemaskan barisan-barisan atau saf-saf kami hingga seolah-olah beliau mengatakan anak-anak panah. Ini perumpamaan ya. Qadah itu adalah anak panah sebelum diberi ekor dan mata anak panah. Ini gambaran tentang barisan yang sangat rapat, lurus dan kemas. Sehingga beliau yakin bahwa kami memang memahaminya. Kemudian suatu hari beliau keluar lalu berdiri, hingga ketika beliau akan bertakbir, tiba-tiba beliau melihat seorang, dia menonjolkan dadanya ke hadapannya, maknanya keluar daripada saf. Maka baginda bersabda, "Hai hamba Allah, kamu semua mau meluruskan barisan atau Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kamu?" Sekali lagi ini dalam bentuk warning, yaitu tarhib. Dan berikutnya lagi, secara ringkas ya, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memasuki celah-celah saf dari satu arah ke arah yang lain sehingga meratakan bahu-bahu kami sambil bersabda, "Jangan bengkok, maka hatimu nanti akibatnya hatimu pun akan bengkok." Dan beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada saf-saf yang pertama." Ya Rabbi ya Karim, sampai ke peringkat itu. Sebelum dia salat, dia cek dahulu semua saf itu. Subhanallahil karim. Demikian hadis yang berikutnya pun juga sama, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil anaq fawalladhi nafsi biyadihi inni la'ara syaitan." Kenapa harus merapatkan saf? Ini alasannya. Kenapa alasannya? Kata-kata Nabi SAW, kerana aku melihat syaitan menyelinap dari sela-sela saf. Okay. Seolah-olah syaitan itu adalah dia hazaf. Di situ dia, inni la'ara syaitan yadkhulu min khalal as-saf ka'annaha al-hazaf. Itu ada jenis syaitan yang seperti itu. Al-hazaf itu maknanya kambing hitam kecil dari Yaman itu. Jadi dia akan selalu masuk dalam saf. Ada jenis syaitan yang macam itu. Ya, ada syaitan, ada khinzab. Syaitan ini banyak ya jenisnya, dia punya batalion ni banyak ni. Ada syaitan yang bila dilaungkan azan, dijadikan orang itu tak dengar. Okey? Dia dengar azan, mungkin dia tidak datang salat. Atau dia pun salat tapi tidak berjamaah. Dia berjamaah tapi tidak di saf yang pertama. Dia ada di masjid tapi safnya tidak lurus. Lalu ada dalam saf tapi safnya ada khalal, ada celah-celah. Jadi ada jenis syaitan macam itu. Jangan tanya, kenapa syaitan menyibuk? Kalau nak mengganggu, ganggu aja lah di depan ke belakang. Kenapa masih di celah-celah? Banyak jenis syaitan.
Seperti hari ataupun pada bulan Ramadan syaitan dibelenggu, diikat. Jenis syaitan bukan seluruhnya. Syaitan yang disebut marid, yang sangat kuat untuk menyelewengkan manusia atau menghalangi manusia dari melakukan kebaikan. Dan pada jenis syaitan macam itu, ada pun jenis syaitan yang lain tetap masih ada. Bukan semuanya syaitan itu dibelenggu ya. Jadi sekali lagi ada jenis syaitan yang dia tugas dia untuk mengganggu apa? Saf. Dia berada di celah-celah. Lalu Nabi lagi mengatakan atimus saf al-muqaddam thumma alladhi yalihi fama kana min naqsin falyakun fi safil akhir. Sempurnakan saf yang hadapan, kemudian yang berikutnya, maka jika ada kekurangan hendaklah pada saf yang terbelakang. Jadi maknanya harus di fulfill seluruhnya itu. Okey? Jangan ada yang kosong. Dan kemudian ada 2-3 hadis kita selesaikan saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala ma yaminis sufuf. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada baris bahagian kanan. Okey. Ini menunjukkan bahawa permulaan saf itu di mana? Sebelah kanan. Permulaan saf itu di sebelah kanan. Kanan, kemudian baru kiri. Begitu selanjutnya. Ini kelebihan orang yang berada di saf datang pertama sebelah kanan. Nah, ini ada pula kelebihan dibandingkan yang sebelah kiri. Jadi masing-masing ya ada apa peruntukannya. Dan berikutnya lagi dua yang terakhir ini daripada daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, kunna idza shallana khalfa Rasulillah, apabila kami selesai salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yaminihi, kami ingin agar kami ada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqbilu alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Fasami'tu yaqul, maka saya mendengar beliau berdoa, Rabbi qini azabak yauma tab'atsu aw tajma'u ibadah. Wahai Rabbku, lindungilah aku dari azabmu dan pada hari engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu. Ini tentang kedudukan seorang di sebelah kanan. Kemudian Nabi selepas salat itu menghadapkan wajahnya kepada para jamaah. Dan yang berikutnya yang terakhir, wassitul imam wasuddul khalal. Jadikanlah imam itu di tengah dan isilah celah-celah saf. Okey, dalam isnadnya ni ada orang yang tidak dikenali, yaitu dhaif ya. Dilihat sebagai dhaif, yaitu Abu Dawud. Akan tetapi bahagian kedua barisan hadis ini memiliki saksi penguat atau syahid dari hadis Abdullah bin Umar, disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab syarah Muslim, yaitu nombor 1098. Wasitu al-imam, imam mesti di tengah. Imam masih ada di wasat, di tengah. Wasuddul khalal, dan isilah celah-celah saf. Jangan ada kosong, itu maksudnya begitu. Jadi kesimpulannya bab ini menjelaskan tentang yang pertama, keutamaan berada di saf yang pertama. Kedua, perintah untuk menyempurnakan dan meluruskan saf serta merapatkannya. Dan Nabi dalam hal ini menggunakan cara baik encouragement ataupun discouragement. Jangan dilihat benda itu kecil, kerana Nabi mengajar. Bila apa yang diajar oleh Nabi jangan dipisahkan ataupun dimasukkan, oh yang ini sunnah, yang itu wajib. Sehingga yang wajib saja mungkin yang dibuat, sementara yang sunnah diremehkan. Tidak. Kita harus mengambil keseluruhan, sebagaimana selalu kita rujuk dasar dalam Al-Quran untuk menerima, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, tidak melihat pada saiznya, yaitu surah 59 ayat 7. Ya, Kak Ida, kasih ya. Ada apa-apa yang nak ditanya? Ya, bermula dari belakang imam yang kanan dahulu, bukan semuanya kanan sehingga kiri itu kosong. Nanti sengit pula kan? Tidak bermaksud begitu. Bermula orang yang first itu di belakang imam sebelah kanan, baru datang yang berikutnya. Begitulah selanjutnya. Okey, begitulah selanjutnya.
Jadi tidak kemudian yang datang semuanya sebelah kanan, sebelah kiri kosong, itu salah faham. Itu salah faham ya. Wallahu a'lam. Saf yang kedua seperti juga yang pertama, mulai dari sebelah kanan. Begitulah selanjutnya. Okay. Sama saja sebab yang kedua ikut saf yang awal ya. Kemudian yang ketiga ikut saf yang pertama, begitu selanjutnya. Bil ilmi, dengan ilmu semuanya smooth bismillah. Beres semuanya Bu ya, bisa diatur semuanya. Terima kasih. Kita makanya perlu bayan. We should explain, convince the people ya. Dan saya tidak melihat itu susah. Oke, maknanya kita mulakan karena kita belum biasa orang, jadi perlulah kita sampaikan. Sesuatu yang belum diketahui biasanya memang mungkin ada orang yang belum mampu menerima. Tapi kita coba saja. InsyaAllah ta'ala step by step ya, biiznillah kita bermujahadah, Allah akan membantu. Maka Allah akan membantu. Tapi yang pertama sekali, mungkin faktor kenapa hal itu berlaku di masyarakat kita ya, termasuk diri saya, karena dulu kita tidak ada ilmu. Kita hanya ikut apa yang ada, kadang-kadang ya minta maaf kita buat sendiri. Kadang-kadang kita buat sendiri. Misalnya dalam konteks takbir, bagaimana mengangkat tangan? Kan tidak ada standar. Kebanyakan orang kan masing-masing aja ikut dia punya hak petan masing-masing. Oke? Ada yang tinggi, ada yang bawah, macam-macam dalam takbir. Jadi kita lihat tidak standar. Karena memang hanya diajar dahulu bahwa salat dimulakan dengan takbir. Tapi kaifa, bagaimana cara bertakbir? Itu kita tidak, saya tak tahu Anda, tidak diajarkan oleh guru saya. Maka saya akan create my own imagination. Oke, saya mungkin akan misalnya takbir ke depan Allah. Barangkali begitu kan? Ada juga yang Allah macam-macam. Ada yang Allah macam-macam gaya orang. Macam-macam gaya. Macam gaya. Ya ada juga macam-macam ya orang. Ada yang Allah. Ada juga yang begitu. Iya Allah. Bila kita tegur pun ya, rupanya dia sudah dapat hak petan itu, sudah didaftarkan. Jadi orang lain tak boleh ambil. Macam-macam. Ada yang tidak terdengar takbirnya. Ada yang kan? Ada yang juga Allah. Ada yang begitu. Ada juga. Terperanjat saya. Ya kadang-kadang saya sudah masuk gio pun boleh apa? Tercabut. Macam-macam orangnya. Oke. Ada yang terdengar barnya aja. Bar, itu aja. Ada juga. Ya Allah ya Karim. Jadi tidak ada standar. Tidak ada standar. Saya minta maaf. Tengok kalau, minta maaf ya. Sesetengah pemimpin kita kalau salat berjamaah di TV tengok. Dalam safnya ikut size sejadah. Oke, kemudian bagaimana cara takbir berlainan. Ya Rabb ya Karim. Benda ini bukan kecil. Ini diajar oleh Nabi. Ada hadisnya. Ambil kesemuanya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Itu saja yang boleh kita baca untuk hari ini, dan ini hari terakhir pada bulan Ramadan. Akhir dalam bulan Ramadan sebelum hari raya, dan tentu saja saya minta maaf kerana selalu lambat datang ke kelas dan atau selalu lebih masanya. Misalnya selalu terlajak, jadi minta maaf, dan kita mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan dan menyempurnakan ibadah Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita akan mendapat title muttaqin di hujung bulan ini ya. Dan didahulukan barangkali taqabbalallah minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan juga dari Anda sekalian, dan terima kasih atas segala perhatian Anda selama ini. Dan mohon doa, saya akan pergi ke Tasikmalaya dan tempat-tempat disaster gempa bumi on behalf of An-Nida, dan membawa bantuan daripada jamaah yang memberi bantuan untuk saya sampaikan di sana. InsyaAllah kami akan bekerjasama An-Nida dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan mereka sudah berada di tempat disaster itu. So insyaAllah saya akan pergi ke sana untuk kita menyalurkan bantuan menurut kemampuan kita untuk meringankan saudara-saudara kita yang
umumnya mereka Muslim ya. Umumnya orang Sunda itu Muslim umumnya. Yang kami bimbang kalau ada orang Kristen, nah selalunya orang Kristen mereka ada di saf yang pertama. Kita selalu saf akhir aja. Nah kayak itu. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka di sana. Saya akan berada di sana dari mulai hari Ahad ini. Karena mulanya nak awal, tapi rupanya ada program yang saya lupa ya. Jadi saya akan pergi hari Ahad, balik mungkin hari Selasa ataupun hari Rabu melihat kepada tempatnya sebab jauh ya. Sebab jauh dari Bandung. Okay. Kemudian di Tasik juga banyak di selatan, di lautan Jawa bagian selatan. So, saya rancangannya akan ke Tasikmalaya, ke Bandung, ke Cianjur, Sukabumi. Okay, barulah balik ke sini. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan segalanya dimudahkan oleh Allah. Terima kasih. Okay. Wallahu a'lam. Semoga kita dapat meningkatkan ibadah, berbaki beberapa hari lagi ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.